warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andita Novera Leoni, MPM 10100119056 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya memaparkan mengenai judul penelitian saya atau judul artikelnya mengenai durasi screen time pada anak usia sekolah di era pandemi COVID-19. Dari abstraknya, di mana durasi screen time yang tinggi itu dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi dan motivasi belajar anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui durasi screen time pada anak usia sekolah selama pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan desain cross-seksional. Subjek berjumlah 210 siswa di SD Bandung Islamic School dan dipilih menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data yang diambil melalui data primer menggunakan kuesioner durasi screen time. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden yang memiliki durasi screen time lama sebanyak 124 orang. Hal ini itu dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah seperti social distancing, work from home, dan penutupan sekolah sehingga menyebabkan pelajar perlu belajar secara virtual melalui layar media elektronik. Dari pendahuluannya, coronavirus disease 2019 atau COVID-19 itu merupakan suatu infeksi pernafasan akut yang disebabkan oleh coronavirus, di mana WHO itu menyatakan sebagai suatu pandemi pada bulan Maret 2019. Dan berdasarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19, metode pembelajaran itu dilakukan secara daring untuk mencegah penularan tersebut. Hasil penelitian itu menunjukkan screen time pada anak usia sekolah dan mahasiswa itu meningkat selama pandemi COVID-19. Screen time yang berlebih dan adiktif dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat mempengaruhi tidur, terutama pada anak-anak yang cenderung akan menyerap lebih banyak cahaya yang dihasilkan perangkat elektronik daripada orang dewasa. Blue light yang dihasilkan oleh elektronik itu dapat mengganggu kualitas tidur karena mata manusia memiliki kemampuan yang kurang baik dalam memblokade blue light sehingga hampir seluruh cahaya dapat langsung ke bagian dari belakang retina untuk terjemah menjadi gambar. Paparan blue light itu dapat mengganggu ritme sirkadian dengan menekan pelepasan hormon melatonin, dan kadar melatonin dalam tubuh itu dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, mempengaruhi kinerja organ-organ reproduksi, dan juga kesehatan psikologis. Menurut WHO itu merekomendasikan screen time kurang dari 3 jam. Namun hasil penelitian itu menunjukkan durasi screen time pada siswa SD melampaui rekomendasi tersebut atau lebih dari 3 jam per hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi durasi screen time selama pandemi COVID-19 pada anak usia sekolah. Metode penelitian yaitu metodenya penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik menggunakan desain cross-seksional, dan penelitian ini dilakukan di SD Bandung Islamic School pada bulan Oktober 2021 sampai 2022 secara online menggunakan Google Form. Penentuan dari sampel itu menggunakan total random sampling, dan besar sampel dihitung menggunakan rumus komparatif kategorik per pasangan, dan subjek yang memenuhi kriteria inklusi pada penelitian adalah 210 subjek. Instrumen yang digunakan adalah self-report questionnaire untuk mengukur durasi screen time. Dari hasil penelitian dan juga pembahasannya, dari tabel 1 ini menunjukkan dari gambaran subjek penelitian berdasarkan dari jenis kelamin dan juga kelasnya. Di sini paling banyak itu pada jenis kelamin laki-laki yaitu 112 orang, dan paling banyak berdasarkan kelasnya itu kelas 3 yaitu 44 orang. Berdasarkan dari tabel yang kedua itu mengenai gambaran dari durasi screen time selama pandemi COVID-19 menunjukkan paling banyak itu dengan durasi screen time yang lama atau 124 orang. Nah, pada penelitian ini, durasi screen time pada anak usia 6-12 tahun pada era pandemi COVID-19 itu memiliki durasi screen time yang lama atau lebih dari 3 jam per hari. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Carroll dan kawan-kawan terhadap 310 anak sekolah di Kanada, menunjukkan terdapat peningkatan durasi screen time yang lebih dari 3 jam per hari selama pandemi COVID-19 sebanyak 82% dari sebelum pandemi, yaitu sebanyak 52%. Penelitian yang dilakukan Anthony dan Aji terhadap 119 orang anak usia 6-12 tahun itu menunjukkan hampir separuh dari responden, yaitu sebanyak 42% anak dengan durasi screen time 8-16 jam per hari selama masa pandemi COVID-19. Penelitian yang dilakukan oleh Lintang Eyama dan juga Irmak terhadap 1.115 anak usia 6-13 tahun itu menunjukkan tingginya durasi screen time lebih dari 3 jam per hari selama masa pandemi COVID-19, yaitu sebanyak 89,6%. Peningkatan durasi screen time saat pandemi COVID-19 ini memiliki penyebab yang multifaktorial atau banyak, diantaranya yaitu tuntutan untuk pembelajaran di sekolah, hubungan sosial, hiburan seperti menonton video, dan juga bermain game. Dan menurut penelitian dari Anthony dan juga Aji, anak usia 6-12 tahun dengan durasi screen time yang lama itu paling banyak melakukan aktivitas menonton video yaitu 49,6% dan bermain game 40,9%, sedangkan belajar secara daring lebih dari 2 jam per hari sebanyak 51,3%.
Yama dan Inmak itu menyatakan bahwa peningkatan durasi screen time pada anak salah satunya disebabkan oleh pola asuh orang tua yang tidak membatasi screen time pada anak. Carol dan kawan-kawan itu menemukan bahwa orang tua itu umumnya menerapkan screen time pada anaknya jika tugas sekolahnya telah selesai dan setelahnya orang tua tidak memberikan batasan dalam penggunaan screen time. Hal ini disebabkan oleh kesibukan orang tua akibat kebijakan work from home sehingga tidak bisa meluangkan waktu bermain dengan anaknya. Selain itu, orang tua kesulitan untuk membuat peraturan screen time karena kesibukan pekerjaannya. Yama dan Irmak menyatakan bahwa banyak orang tua sulit menjaga anak mereka karena sibuk di rumah dan sulit menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka. Orang tua gagal memenuhi tanggung jawab dalam mengawasi anak mereka. Paparan aktivitas yang sedang berlangsung di layar elektronik dapat menyebabkan sekresi dari neurotransmitter norepinefrin yang menyebabkan pemanjangan waktu latensi tidur di reticular activating system sehingga menyebabkan anaknya akan tetap terbangun. Jadi berdasarkan dari kesimpulannya, sebagian besar dari anak usia sekolah selama pandemi COVID-19, anak usia sekolah SD itu memiliki durasi screen time yang lama atau lebih dari 3 jam per hari. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.